Ya, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kalkulus. Ini kita akan belajar mengenai menggambar grafik. Lanjutan dari pertemuan kemarin yang kita sudah belajar mengenai fungsi ya. Jadi fungsi itu bisa kita gambarkan. Di antaranya seperti ini ya. Kita mulai saja. Dari beberapa jenis fungsi. Yang pertama fungsi konstan. Ini berarti Y-nya sama dengan C, C-nya ini konstan, konstanta ya. Maka kalau digambarkan, ya konstan ya gambarnya seperti ini misalnya. Y sama dengan 2 misalnya. Jadi Y-nya ini kita ambil di titik 2 ini. Semua X-nya berapapun, Y-nya selalu 2, terus jadi Y-nya 2 saja ini ya. Ini konstan. Nah, jadi sejajar dengan sumbu X. Ini berikutnya grafik fungsi linear. Kalau linear berarti pangkatnya 1. Model persamaannya Y sama dengan AX plus B atau Y-nya diganti FX. Ini biasanya ada kemiringannya ya. Jadi kemiringannya tergantung dari konstanta dari A-nya ya. A-nya apakah negatif atau positif gitu ya. Kemudian selalu memotong sumbu Y di titik A, B. Memotong sumbu. Sorry, ini kalau X-nya 0 itu memotong sumbu Y. Kalau yang Y-nya 0 memotong sumbu X. Ini harusnya X ya. Potong sumbu X di titik min B per A, 0. Ini harusnya X. Contohnya fungsi ini. Sebenarnya nggak usah pakai rumus pun bisa ya, nggak usah pakai rumus, kita lihat aja. Jadi kalau fungsi linear itu garisnya lurus. Garis lurus itu hanya butuh 2 titik. 2 titik kalian bisa ngambil titik sembarang di garis ya. 2 titik atau 1 titik 1 kemiringan ya. Kemiringannya berapa titiknya 1 di garis selesai. Gampangnya 2 titik saja ya. Misalnya Y sama dengan 2X plus 4, ini kita ambil 2 titik misalnya dari 0. Kalau S-nya 0, S-nya 0 berarti 2 kali 0 plus 4, 4 ya. Y-nya 4, 0,4. Paling gampang kita ambil titiknya 0 ya. Kalau S-nya 0, Y-nya 4. Gantian kalau yang Y-nya 0, atau lainnya ya. Kalau ini ya Y-nya 0, ya ini yang Y-nya 0, ya Y-nya 0 berarti S-nya ini kita pindah ruas ya. 2X-nya pindah ke sini atau 4-nya pindah ke kiri. Sama aja. Kalau Y-nya 0, berarti 2X-nya kalau pindah ke kiri jadi min 2Y. Min 2Y sama dengan 4, maka Y-nya sama, min 2X, sorry ya. Min 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4 per min 2. Atau min 2. 4 dibagi min 2, min 2 ya. Sama kalau kalian pakai rumus ini. Nah, jadi X-nya min B per A. Ini A-nya 2, B-nya 4, maka X-nya, min B-nya, min 4 per 2. Jadi 2, min 2, sorry. Ya, kalau ini tadi 0, B, B-nya 4. Nah, ini 0,4. Pakai rumus boleh langsung dari sini dihitung sendiri kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa juga boleh. Gitu ya. Jadi kalau pakai hitung, bentar ya, saya ambilkan dulu. Kalau kita pakai hitung tadi nggak pakai rumus, 2X-nya dipindah ruas. Nah, jadi yang namanya pennya ya. Ini kalau Y-nya 0, ya Y-nya 0 sama dengan 2X plus 4, nggak pakai rumus ya, maka 2X-nya pindah ke sini jadi min. Karena plus pindah jadi min ya, ini 4-nya tetap. Dari sini karena 2 dikali min 2 kali X, kalau min 2-nya pindah berarti kan 4-nya tetap, min 2-nya ini perkalian ya, pindah jadi pembagian, dibagi min 2. Sama sih sama dengan yang min B per A itu. Yang min B per A juga min 4 per 2, teman, sama. Min 2. Nah, jadi X-nya min 2 ini, Y-nya 0. Oke, kita lanjut. Yang contoh berikutnya ya. Jadi kalau linear butuh 2 titik saja. Ya, gampangnya kalau kalian mau ambil 2 titik, gini aja ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 0 kan. 3 kali 0, Y-nya 0 ya. 1 titik lagi sembarang. Misalnya ini titiknya 2 misalnya. X-nya 2. Maka 2 kali 3 ya. X-nya kan 3 kali 3. 3 kali X ya. 3 kali 2 itu 6. Nah, jadi titiknya 0,0 dan 2,6 ini tinggal dikasih titiknya di garis. Nah, jadi titiknya digambar seperti tadi ini
kelewatan ya. Titiknya min 2,0, ini X-nya min 2, yang X-nya ini min 2, Y-nya 0 ya. Titiknya di sini. Yang berikutnya yang X-nya 0, X-nya 0 ini, Y-nya 4. Ini 4 begini ya. Nah, jadi titik ini 2 titik di garis red. Ini sama ya, titiknya digambarkan dari 0,0 dan 2,6. X-nya 2, Y-nya 6, titiknya di sini. Tinggal di garis red, selesai. Jadi fungsi yang linear hanya butuh 2 titik saja. 3 ya boleh, tapi kelebihan ya. Cukup 2 aja. Lanjut fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat namanya juga kuadrat, maka pangkatnya 2. Kalau yang linear tadi pangkatnya 1, garis lurus. Kalau yang pangkatnya 2, gambarnya parabola, lengkung. Menghadap ke atas atau ke bawah. Seperti ini ya. Jadi selalu melengkung atau parabola, memotong di sumbu Y di titik 0, C. Ya pasti kalau S-nya 0 itu mesti Y-nya ketemunya C ya. Jadi memotong di sumbu Y-nya pada saat 0, C. Grafik fungsi kuadratnya ini ada 3 bentuk berdasarkan diskriminannya. Ada yang memotong di 2 titik, ada yang tidak memotong, ada yang menyinggung saja ya, menyinggung. Nah, kita lihat dari jenis diskriminannya. Jika diskriminannya lebih dari 0, diskriminan itu ini ya, B kuadrat min 4AC. Jadi persamaannya AX kuadrat plus BX plus C, ini ABC-nya. Kalau kita hitung B kuadrat min 4AC, ketemunya lebih dari 0 atau positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik, X1 0, X2 0. Ya, titik yang akan kita cari, titik puncak, titik potong sumbu X, ya. Titik puncaknya, ini rumusnya. Nah, ini sebenarnya juga nggak pakai rumus bisa, tapi pakai rumus juga aja ya. Min B per 2A kemana min D per 4A. Titik potong sumbu X-nya, X1, 0, X2, 0. Diperoleh dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Di titik potong sumbu X, maka Y-nya 0, Y-nya 0 ini dijabarkan fungsi kuadratnya, dibuat kuadrat sempurna ya, difaktorkan seperti ini. Maka ketemu 2, 1 S2. Nah, ada 2 nilai ya. Kalau difaktorkan tidak bisa, maka pakai rumus ABC. Min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A. D-nya tadi yang ini tadi. Jadi ketemu X1 berapa, X2 berapa. Maka ini titik potongnya. Jadi kalau diskriminannya positif, ada 2 titik potong. Karena plus minus ya. Akarnya suatu angka plus positif itu kan plus minusnya. Karena plus minus dikuadratkan tetap plus. Ini yang diskriminan lebih dari 0. Contohnya seperti ini ya. Ini X kuadrat min 2X. Maka ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya nggak ada 0 ya. C itu yang nggak ada X-nya. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi C-nya nggak ada, berarti 0. Maka diskriminannya, B kuadrat min 4AC-nya, B-nya tadi min 2 kuadrat, min 4A-nya 1, C-nya 0. Di sini 4 kali 1 kali 0, 0 ya. Min 2 kuadrat, 4. 4 kurangi 0, 4. Diskriminannya positif. Maka ada titik potongnya 2 nanti ya. Pada sumbu X-nya 2 titik potong. Nah, dari di sini kita hitung untuk titik puncaknya, min B per 2A, B-nya tadi min 2, per 2A-nya A-nya 1, jadi rumusnya ada min-nya ya, min, B-nya min 2, A-nya 1, 2 kali 1 ya, koma, min D per 4A, D-nya tadi 4, ini ya diskriminannya ya, min 4 per 4A, A-nya tadi 1. Jadi tadi itu min 2 jadi plus ya, 2 dibagi 2, 1. Min 4 dibagi 4, min 1. Ini titik puncaknya. Ini titik potongnya. Ini difaktorkan. Ini karena ada X, maka X-nya dikeluarkan. Kalau ini keluar 1, X pangkat 1, maka dikali X ya, biar jadi X kuadrat. Kemudian yang min 2X, X-nya keluar tinggal min 2. Dari sini sama dengan 0, maka X yang depan ini, 2 suku pengali ini ya. Yang depan ini X sama dengan 0. Yang berikutnya X min 2 sama dengan 0, maka X-nya 2. Jadi X1-nya 0, X2-nya 2. Ya, jadi kalau kita bisa ganti pen. Kalau dijabarkan 0 itu ya 0 kali 0. Mana ya poinnya ya? Oh, di atas. Ini ya dari sini X sama X min 2. Nah, ini kalau sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan 0. Yang di sini, ini semua ya. Ini X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Min 2 sama dengan 0? Ya 2. Jadi X1-nya 0, X2-nya 2. Nah, dari sini kita dapat 2 titik potong ya. 0,0. Ya, kalau X-nya 0 kan tadi Y-nya 0. Ya, masukkan ini lagi kalau X-nya 0.
Kalau ini mencari Y-nya masuk ke, karena titik potong sumbu X ya, maka Y-nya ini yang 0. Jadi 0,0 sama 2,0. Ini 0,0 sama 2,0. X-nya 2, Y-nya 0 ya. Titik puncaknya 1 min 1. X-nya di sini yang 1, di sini 1, Y-nya min 1. Ini min 1 ya. Nah, jadi titik puncaknya di sini, jadi menghadapnya ke atas. Jadi kalau X kuadrat, ini A-nya, A itu yang depan ini ya. Ini koefisiennya kan 1 nih. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, itu gambarnya menghadap ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, menghadap ke bawah. Ini cirinya kalau gambarnya fungsi kuadrat ya, menghadap ke bawah. Nah, tinggal, ini kan kalau A-nya ditaruh atas kan begini gambarnya ya. A lebih kecil 0 ya. Ini A lebih besar 0 ya. Gampangnya mengingat-ingatnya begini. Jadi kalau A-nya 1 ini kan lebih dari 0. Pasti gambarnya menghadap ke atas. Seperti ini. Lanjut. Kalau yang ini A-nya min. Nah, ini A-nya min 1, B-nya 1, C-nya 2. Ya, ini ya. Nah, pasti gambar grafiknya menghadap ke bawah seperti ini. Nah, tinggal kita hitung titik puncak sama titik potong sama yang tadi ya. Ini masukkan nilainya min B per 2A. Min B per 2A tinggal masukkan B-nya diganti 1, A-nya min 1. Masih ada minnya, jangan lupa ya. Ini komanya juga min. Diskriminannya sudah dihitung nih, B kuadrat min 4AC. Ini B-nya 1, min 4AC-nya ya. Sudah dihitung ketemunya 9. Min D per 4A, ini A-nya min 1. Sudah ini dihitung ketemunya angkanya ini titik puncaknya, tinggal titik potongnya. Ini kita faktorkan. Nah, jadi kalau X min X kuadrat plus X min plus 2, ini kita faktorkan sama satu X-nya min. Seperti ini. Ya, ada minnya. Karena X kuadratnya min. Nah, atau kalian nulisnya di sini juga boleh. Plus ini min. X-nya sebelah kanan semua boleh. Yang penting X-nya min sama plus ya, karena ketemunya X kuadratnya min. Nah, tinggal kita lihat ini. Kalau 2 itu kan faktornya hanya 1 kali 2. Jadi gampangnya kalau dikuadratkan sempurna itu difaktorkan itu ya. Ini yang paling belakang, yang C-nya ini, gak ada X-nya ya, yang C itu. Ini adalah dicari faktornya. Faktornya 2 itu hanya 1 kali 2. Nah, kalau yang tengah ini, yang B-nya ini kan 1 nih. Ini hasil penjumlahan dari faktor ini biar ketemunya 1. 2 dan 1 biar ketemunya 1, maka ketemunya kan plus 1. Berarti yang besar yang plus. Berarti yang 2 itu yang plus. Kemudian, ini, sorry. 2 yang plus, 1 yang min harusnya ya. Sebentar, kita cek. Kalau begini, kalau 2 kali, ini 2X means, oh iya, ini sudah ada minnya, sorry, benar. Ini plus 1. Jadi ini kalau dikali 2X, ini min 1X, jadi sudah 2 min 1X ya, 2X min 1X jadi 1X. 1 kali 2 sudah plus 2, karena pengalinya yang belakang ini plus 2. Nah, jadi dari sini 1 plus X sama dengan 1, sama dengan 0, sorry. Pengalinya sama dengan 0, berarti semuanya 0, ya, 0 kali 0. Jadi X-nya tinggal, satunya pindah jadi min ya. Terus yang 2 min X sama dengan 0, X-nya pindah ke sini jadi plus, 2-nya tetap. Jadi X-nya min 1 dan 2. Min 1,0 dan 2,0. Tinggal digambarkan ke grafiknya. X-nya min 1, yang X ini yang sumbu mendatar ya, min 1 di sini, Y-nya 0, ini titiknya. Kemudian X-nya 2 itu di sini, X-nya titiknya 2,0 di sini. Titik puncaknya ini 1,5,9/4. Ya, nanti dikira-kira ya. Kalau sini 2, kalau 2, ya kira-kira satunya di sini, setengahnya di sini gitu ya. Ini setengah, koma, ini Y-nya 9/4. 9/4 itu ya 2 lebih ya, 2/4. Jadi grafiknya menghadap ke bawah. Kalau A-nya lebih kecil 0. Ini A-nya negatif 1 ya, ini tadi ya. Lanjut. Jika diskriminan kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Jadi diskriminannya kurang dari 0 itu berarti kan
negatif ya. Titik puncaknya sama, ambil 2 titik sembarang ini. Ini karena pangkatnya 3, maka kita butuh 3 titik ya, titik puncak sama 2 titik yang lainnya. Karena yang diskriminan kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Jadi titik puncaknya rumusnya sama, buat titik sembarangnya X1 F X1, S2 F S2. Satu S2-nya adalah satu titik yang terletak di sebelah kanan titiknya X-nya dari ini tadi, min B per 2A. Yang berjarak M dan di sebelah kiri dari titiknya juga berjarak M. Nah, jadi kita ambil titik yang kanan sama kirinya dari X-nya ini. Ya, jadi biar seimbang. Jadi kalau kiri semua nanti nggak kelihatan parabolanya. Atau kanan semua juga nggak kelihatan parabolanya. Jadi kiri kanannya dari titik S-nya di sini. Contohnya ini. Ini fungsi ini kalau kita lihat A-nya min 1, B-nya 2, C-nya min 2. Kita hitung diskriminannya B kuadrat min 4AC, B-nya 2. Masukkan B kuadrat 2 kuadrat min 4 AC-nya. AC-nya min 1, C-nya min 2 ya. Ini 2 kuadratnya 4, min 4, min 1, min 2. Kalau dikalikan min 8. 4 min 8, min 4. Nah, jadi diskriminannya negatif. Karena diskriminannya negatif, maka kalau kita masuk rumus ABC tadi, min B plus minus akar diskriminan. Nah, akar negatif itu nggak ada ya. Akar negatif itu bilangan imajiner. Maka di sini nggak ada titik potong dengan sumbu X. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Nggak motong sumbu X. Sumbu X-nya aman, nggak dipotong ya. Jadi seperti ini. Ya, karena A-nya min sama tadi ini menghadapnya ke bawah parabolanya. Nah, tinggal kita lihat titik puncaknya sama titik kanan kirinya dari titik puncaknya ini. Titik puncaknya masih sama rumusnya ya, min B per 2A, min D per 4A, ini sudah dihitung ketemunya sekian, 1 min 1. Karena titiknya puncak min 1 ini, maka kita cari titiknya sebelah kiri dan kanannya 1. Nah, misalnya kirinya 1 kita ambil min 1, kanannya 1 yang plus ambil 3 misalnya ya. Ambil 2 juga boleh, ambil 0 juga boleh. Yang penting kelihatan nanti parabolanya seimbang. Ini kita ambil min 1 sama 3 ya, tinggal dimasukkan. Nah, jadi dimasukkan ke persamaannya. Ini sebenarnya jaraknya boleh 2, boleh 1 sembarang ya. Kalau jaraknya sama itu hanya untuk gambarnya seimbang. Jadi kalau sini lengkungnya sama sini lengkungnya itu seimbang. Jadi kalau data ini datanya normal ya, seimbang. Jadi jaraknya ini boleh 1, boleh 2 terserah ya. Jadi kalau kita ambil titik yang tadi ini, X-nya kan ketemunya 1 nih. Kalau kita ambil jaraknya 2, berarti sebelah kanannya 1 plus 2, 3. Sebelah kirinya dikurangi 2, min 1. Titiknya ini ya. Jadi dimasukkan ke X-nya sudah ketemu. Ini tadi 3 sama min 1, masukkan ke fungsi X. Jadi mencari Y itu ya fungsi X-nya ini tadi. Jadi kalau kita tentukan 2 titik kanan kirinya, yang sebelah kirinya, yang sebelah kanannya 3, maka masukkan ke sini X-nya 3. Untuk mencari Y-nya ya, pasangannya, X, Y kan ya, X-nya sudah ada 3, Y-nya berarti min 3 kuadrat plus 2 kali 3 min 2. Sudah dihitung, ketemunya min 5. Jadi titiknya 3, min 5. Di titik itu harus selalu X, Y. Nggak boleh X saja atau Y saja. Yang S2 sama ya, tadi sudah ketemu min 1, masukkan ke F-nya ini S-nya diganti min 1, semua ketemunya min 5. Nah, ini masukkan ke grafiknya. Min 1, komanya min 5. Di sini ya. Ini yang 3 juga komanya min 5. Nah, 3 titik ini tinggal di garis lengkung parabola. Seret, selesai ya. Berikutnya, contoh yang lainnya ini juga yang tidak menyinggung ya. Ini A-nya positif, maka nanti grafiknya menghadap ke atas. Ini ABC-nya, kita determinannya ternyata negatif, maka kita cari titik puncak sama titik kanan kirinya titik puncak ya. Titik puncaknya rumusnya sama tadi dengan masukkan AB sama D-nya ya. Sudah dihitung ketemunya 2,1. Titik sembarangnya ini dari sini X-nya 2 ketemunya ya. Kita ambil jaraknya misalnya 3. Sebelah kanannya berarti 2 plus 3, sebelah kirinya 2 min 3. Nah, sudah ketemu 5 min 1, masukkan 5 di fungsi X-nya, Fx-nya ini. Ya, dengan ini tadi yang sama yang soalnya ini X-nya diganti 5 semua. 5 semua diganti X-nya 5. Dihitung ketemunya 10. Jadi pasangannya 5,10. Yang min 1 sama juga. Masukkan di Fx-nya, X-nya diganti min 1. Sudah dihitung, ketemunya 10. Jadi titiknya ini tinggal masukkan ke grafiknya. 5,10 S-nya 5, ini Y-nya 10 tingginya ya. Yang min 1 juga ketemunya 10. Titik yang di puncak bawah ini, tadi titik puncaknya ini, 2,1. Nah, tinggal digambar lengkung grafiknya.
Ini soal latihan untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ada fungsi seperti ini ya, ini dipindah ruas dulu angkanya, angka sama angka ya. Min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. Jadi plus 4 plus 10 plus 14 ya. Y-nya 2x plus 14. Seperti ini juga boleh ini dipindah Y-nya sendiri ini ya. Sebenarnya dicampur boleh sama aja dicampur atau Y sama dengan fungsi X-nya sendiri juga boleh sama aja. Ini juga dicampur ya. Jadi kalau fungsi X-nya seperti ini dicampur masuk dalam satu persamaan tidak dipisah gitu ya. Bisa satu kiri kanan gitu ya. Jadi satu sini ruas kiri semua ya. Ini namanya fungsi implisit ya. Jadi mau dipisah Y-nya kiri X-nya kanan seperti ini atau jadi satu sama aja. Ini yang fungsi linear ya karena X-nya pangkat 1. Ini yang pangkat kuadrat nanti dicoba. Berikutnya grafik yang sepotong-sepotong. Ini grafik tapi sepotong-sepotong. Nah, itulah. Nah, kehidupan manusia itu kan tidak mesti mulus ya. Parabola ya mulus gitu ya, naik, ya turun gitu ya. Ada kalanya berpotong-potong gitu ya. Konstan, nanti naik, nanti turun, konstan lagi gitu ya. Nah, ini contoh yang grafik sepotong-sepotong. Di mana fungsinya ini nanti akan dibagi beberapa fungsi dengan beberapa domain X-nya. Contohnya seperti ini nih. Kalau fx-nya 2 untuk x kurang dari 0 dan 2 min x lebih dari 0. Maka kita lihat untuk x-nya sama dengan fx sama dengan 2 untuk x kurang dari 0. Maka yang sebelah kirinya 0, yang kurang dari 0 ini x-nya 0. Ini konstan, 2 semua fx-nya ya. Fx itu y. Y-nya 2 semua. Nah, berikutnya setelah 0, lebih dari 0 ya. 2 min x. Nah, berarti setelah 0 ini grafiknya 2 min x ini. 2 min x itu ini. Nah, ini kita butuh 2 titik kalau di pangkat 1 ya. Yang di linear itu pangkat 1 ya. X-nya pangkat 1 ini kita butuh 2 titik saja. Kayak tadi ya, kita ambil kalau X-nya 0, maka Y-nya 2 ya kan. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 2 ini 2 ya. Sama yang tadi ini nyambung. 2 di sini. Dan kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 2. Jadi di sini X-nya 2, Y-nya 0. Garis. Maka menggambar grafiknya jadi satu seperti ini ya. Nah, jadi walaupun ini sepotong-sepotong, tapi gambar akhirnya seperti ini ya. Walaupun tidak mesti grafiknya nyambung. Bisa jadi di sini garis konstan, yang linearnya mungkin entah ke sana, entah nggak nyambung gitu ya. Tergantung soalnya. Jadi ini contoh grafik yang sepotong. Contoh yang lainnya lagi ini dipotong 3 bagian ini ya. Ini X kurang dari 0, yang kurang dari 0, sebelah kirinya 0, ini fungsinya min X. Karena ini pangkatnya X-nya 1 ya, pangkat 1, maka ambil 2 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan ya. Ini X-nya 0, Y-nya 0. Ambil 1 titik lagi sembarang, min 1 mungkin ya. Nah, kalau X-nya min 1, X-nya min 1, maka min 1 jadi plus 1. Jadi Y-nya plus 1. Untuk X-nya min 1, Y-nya plus 1 di sini. Nah, tinggal digaris red gitu ya. Kemudian untuk X ini ya, Y sama dengan X. Nah, Y-nya sama dengan X. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 2, Y-nya 2 gitu kan ya. Nah, ini digaris red. Berikutnya untuk setelah X-nya 2, 0 sampai 2 tadi ya, 0 sampai 2 ini. Grafiknya X, kemudian lebih dari 2, grafiknya 2. Nah, berarti konstan 2, terus Y-nya 2, terus di sini angka 2 ya. Jadi gambar grafiknya jadi satu seperti ini. Min X, X, 2. Contoh yang lainnya, ada min X, tadi sama ya, min X kurang dari 0 X-nya. Ini ya. Nah, 0 sampai 2 tuh gambarnya 2X min X kuadrat. Jadi ini fungsi kuadrat ini ya. Berikutnya konstan. Lebih dari 2 konstan 2 semua. Nah, tinggal lihat yang ini kuadratnya ya. Ya, lihat ini X kuadratnya negatif. Jadi grafiknya nanti parabola menghadap ke bawah. Ya, tinggal kalau ke parabola minimal 3 titik ya. Atau ambil sembarang titik. Di sini kan antara 1 sama 2 ini ya. Kita ambil titik 1. Nah, karena parabolanya di sini 0 sampai 2. Nah, kalau kita ambil titik 1, X-nya 1, coba kita cek. Kalau X-nya 1, 2 kali 1 min 1 kuadrat. 2 kali 1, 2. 2 kurangi 1, 1. Jadi di sini kalau Y-nya 1. Nah, tinggal digambar parabolanya melengkung ke bawah ya. Nggak usah dicari titik yang lainnya deh ya. Nggak usah lengkap-lengkap kayak tadi. Yang penting dia ketinggiannya berapa, terus pelengkungnya ada ke atas atau ke bawah. Kalau X kuadratnya negatif, menghadapnya ke bawah. Seperti ini ya.
Kemudian contoh yang lainnya. Nah, ini juga ada grafis potong-sepotong, ada dipotong 4 ini ya. Kurang dari min 2, jadi X-nya min 2 ini grafiknya X plus 2, sorry. X plus 2. Nah, jadi kalau min 2 plus 2 kan 0 ya. Jadi makanya min 2 ini Y-nya 0 di sini titiknya. Ambil lagi sebelah kirinya min 2, misalnya min 3 gitu ya. Min 3, kalau min 3 plus 2 berarti kan min 1. Nah, jadi yang min 3 ini di sini pasangannya min 1. Ini ada titiknya min 1 di sini ya, tinggal di garis. Min 3 min 1 dengan min 2 0 di garis seret gitu ya. Lanjut berikutnya X kuadrat plus 2X. Ini X kuadratnya positif, berarti menghadap ke bawah ya. Dari X-nya min 2 sampai 0. Nih, min 2 sampai 0 ini kalau kita ambil tengah-tengahnya kan 1 nih. Nah, kita ambil titik 1 aja. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kita cek. Kalau X-nya 1, 1 kuadrat plus 2 kali 1. 1 plus 2, 3 ya. Nah, jadi kalau 1 pasangannya, sorry, kalau min 1 nih ya, tengah-tengahnya min bukan plus ya. Min 2 sampai 0. Min 1 kuadrat itu 1 plus 2 kali min 1, min 2. Jadi 1 min 2. 1 min 2 berarti min 1. Jadi min 1 sama min 1 di sini ya. Nah, atau kita tulis aja ya. Bentar. Jadi kalau ini kita ambil X-nya dari min 2 sampai 0 tadi ini, kita ambil X-nya min 1. Masukkan ke sini X-nya min 1. Min 1 kuadrat plus 2 kali min 1. Nah, berarti kan min 1 kuadratnya 1. 2 kali min 1 min 2. 1 min 2 itu berapa? Min 1. Jadi X-nya min 1. Pasangannya ini min 1 di sini ya. Pasangannya min 1 juga. Jadi di sini Y-nya ini yang pojok bawah ini min 1. Wah, sorry ya. Kurang kelihatan ya. Nah, ini lengkungnya min 1 ya gini lah ya. Kemudian, jadi grafiknya parabola cukup satu titik lengkungnya atas ke bawah gitu ya, kalau sepotong-sepotong ya. Jadi karena X kuadratnya positif, maka lengkungnya ke bawah, menghadap ke atas. Tinggal ambil satu titik, pasangannya berapa. Yang kuadrat berikutnya sama ini ya, ini dari 0 sampai 2. Kita ambil X-nya dari 0 sampai 2 itu ada angka 1. Kita ambil titik X-nya 1. Ini X kuadratnya juga positif ya, berarti menghadap ke atas. Jadi nangkongnya ke atas, yang berikut ini nangkongnya ke atas. Ini kita ambil titik 1, pasangannya berapa, kita hitung. 1 kuadrat min 2 kali 1, berarti 1 min 2, min 1. Jadi kalau 1, pasangannya Y-nya di sini juga min 1. Nah, ya ini nangkongnya kira-kira begini ya. Ini di sini min 1 ya. Kemudian dari 2 sampai dan seterusnya, lebih dari 2, itu grafiknya 2 min X. Nah, kita ambil titiknya 2 ini, dari 2 ini ya, lebih dari sama dengan 2 kan, 2 masuk ya. X-nya 2 masukkan, 2 min 2 itu 0, jadi di sini 2 titiknya, Y-nya 0, ini kan 0 ya. Titiknya di sini. Satu lagi, ambil titik satu lagi di sebelah kirinya 2. 3 misalnya ya, kalau X-nya 3, 2 min 3 berarti min 1. Nah, jadi kalau ambil titik 3 di sini, pasangannya min 1. Tinggal di garis lurus. Jadi kalau pangkatnya 1 garis lurus, pangkatnya 2 parabola, tinggal menghadapnya ke atas atau ke bawah. Ini kalau latihan soalnya, ya materinya sudah selesai sampai di sini. Tinggal dipelajari ulang, dicoba latihan soalnya. Kalau ada kesulitan boleh konsultasi, boleh tanya saya. Sementara sampai di sini dulu kuliah kita. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.